Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 34 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan Raja Kera Sun Wukong melawan Kera Batu, yang pada akhirnya Kera Batu mengakui kekalahannya terhadap Wukong. Dan di chapter 35 kali ini, cerita pun diawali dengan darah bumi yang mendatangi dua dewa langit yang bukan lain dia adalah Gautama dan Guan Yin. Roh darah bumi mengatakan cahaya terkendali, semua kembali ke alam. Keduanya meskipun memiliki perbedaan kekuatan, tapi kalian berdiri di jalan yang sama. Guan Yin mengatakan, "Hai roh darah bumi, apakah kau datang hanya untuk mengatakan hal tersebut?" "Tentu saja tidak," jawab roh darah bumi sambil menutup mukanya. Dan saat roh darah bumi membuka tangannya, ternyata roh darah bumi mengeluarkan mata gandanya, yang mana ini membuat Gautama dan Guan Yin sedikit terkejut. Saat roh darah bumi mengeluarkan auranya, Gautama di sini merasakan roh jahat yang sangat pekat. Roh darah bumi mengatakan, "Apakah kau ingin mendengar ceritaku?" Gautama mengatakan bahwa roh darah bumi bisa membaca pikirannya. Roh darah bumi sepertinya mengenal dirinya dengan baik. Roh darah bumi juga mengatakan musuh selalu tahu satu sama lain, dan Guan Yin membenarkan perkataan darah bumi. Gautama mengatakan bahwa Guan Yin lama mengenal dirinya, dan sepertinya roh darah bumi mengenal dirinya lebih baik dari Guan Yin. Roh darah bumi mengatakan teman dalam hal ini memiliki batas tersendiri, seperti saya dan Taisang Laojun adalah teman. Gautama mengatakan, "Apakah ini cerita tentang kau dan Taisang Laojun?" Roh darah bumi mengatakan ini adalah kisah dewa dan iblis. Gautama dan Guan Yin hanya terbengong mendengar perkataan dari roh darah bumi. Roh darah bumi juga mengatakan kisah penjahat sejati dan seorang munafik. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan badai pasir yang sangat dahsyat terjadi. Debu dan angin bertiup mengelilingi Guan Yin dan Gautama. Guan Yin mengatakan kepada Gautama agar berhati-hati, dan Gautama di sini langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu segel surgawi. Ternyata di sini datanglah Taisang Laojun. Roh darah bumi sudah mengetahui hal ini, bahwa serangan diam-diam ini datang dari Taisang Laojun. Kedatangan Taisang Laojun di sini langsung mengeluarkan jurus kebijaksanaannya dan langsung menyerang roh darah bumi. Taisang Laojun mengatakan, "Hai roh darah bumi, aku lebih menginginkan kau mati. Dan kita pun akan dialihkan dulu ke alam baka nih, Mang." Di sini Kera Batu mengatakan kepada Wukong, "Apakah yang kau katakan itu benar?" Wukong mengatakan, "Tentu saja benar. Mana mungkin Raja Kera berbohong?" Dan di sini adik Niu sedikit kebingungan karena tidak tahu apa yang Wukong bicarakan pada Kera Batu itu. Wukong mengatakan, "Aku meminjam tubuh Kera Batu selama 100 tahun dan kemudian dia akan mengambil alih sebagai Raja Kera satu-satunya." Semua yang mendengar itu pun langsung terkejut dan terheran-heran, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wukong. Kera Batu mengatakan, 100 tahun setelah itu, apakah kau tahu situasinya? Dan di sini dengan wajah pengen ditampol, Wukong mengatakan, "Bagaimana jika 50 tahun? Wukong mengatakan lagi, "Oke, kita sepakat 10 tahun. Wu Jing mengatakan kepada Kera Batu, "Aku harap kau setuju untuk Kak Wukong." Wu Jing juga mengatakan guru akan mencari jantung bumi di jalur monster. Tanpa bantuannya akan sangat berbahaya. Dengan wajah ngeselinnya, Kera Batu mengatakan, "Terserah kau sajalah, apa yang harus aku lakukan?" Wukong mengatakan, "Jika aku membunuhmu, kau tak akan pernah menjadi Raja Kera." Dan Kera Batu itu pun mengembalikan toya emas Wukong. Saat Wukong sudah mengambil toya emasnya, Wukong pun langsung menghantam Kera Batu itu. Wukong mengatakan, "Baiklah, aku akan mengabulkannya." Prak! Hingga Kera Batu itu pun hancur lebur. Adik Niu mengatakan, "Kau membunuhnya. Bagaimana kau akan mengembalikannya?" Wukong mengatakan, "Aku lebih baik mati daripada menjadi cadangan. Aku akan menepati janjiku." Dan Wukong pun langsung memulihkan Kera Batu itu dengan mantranya, hingga Kera Batu itu pun bersatu kembali dari hancuran batunya. Kini jiwa Kera Batu itu pun telah utuh kembali.
Wukong mengatakan, kau menang. Beri aku 1 tahun karena guruku benar-benar butuh bantuanku. Aku berjanji. Wukong juga mengatakan untuk sementara aku pinjam tubuhmu selama 1 tahun dan aku akan menghancurkan jiwaku setelah itu. Benar, kau harus ingat sumpahmu, jawab Krabatu. Tiba-tiba, plak! Wukong pun ditampar oleh adik Niu. Adik Niu mengatakan, dasar keras sialan. Kau hanya memikirkan gurumu saja. Apakah kau pernah memikirkanku? Wukong mengatakan, mari kita bicarakan semuanya setelah misi ini selesai. Dengan berlinang air mata, adik Niu mengatakan, apakah kau tahu? Aku tak punya banyak waktu. Dan Wukong pun di sini sudah bersiap memasuki jiwa Krabatu. Karena waktunya tidak banyak dan Wukong tidak ingin membuang-buang waktunya, Wukong pun langsung melompat dan segera bersatu bersama Krabatu itu. Tapi saat Wukong masuk ke jiwa Krabatu, tiba-tiba palanya mentok dan mereka sama-sama kesakitan. Wukong mengatakan terakhir kali saat bersama Jiu Quan itu sangat mudah. Mengapa kali ini sangat begitu sulit? Dan di sini Wukong berpikir bahwa pasti ada masalah dengan cermin reinkarnasi. Dan Wukong harus menemukan master reinkarnasi. By the way, kita udah lama ya nggak dialihkan ke Guru Tang. Tanpa berlama-lama, oke deh kita akan beralih ke Tang Sanzang nih Mang. Terlihat di sini Guru Tang yang sedang tidur dan tiba-tiba ada darah yang menetes ke pipinya. Saat Guru Tang membuka matanya, tiba-tiba Guru Tang pun kaget dan terkejut karena tepat di hadapannya ada siluman yang ingin memangsanya. Dan tiba-tiba juga datanglah Yutao membangunkan Guru Tang. Guru Tang pun berkeringat dan ternyata yang tadi hanyalah sebuah mimpi. Yutao mengatakan, guru, terjadi keanehan di luar. Cepat, lihatlah guru. Guru Tang mengatakan, ada apa? Apa kau mimpi buruk juga? Dan Yutao di sini langsung mengajak Guru Tang untuk membuka jendela dan melihat suasana sekelilingnya. Betapa terkejutnya Guru Tang melihat sekeliling halaman rumahnya. Seluruh penginapan hilang dan berpindah ke gurun dalam 1 malam. Yutao mengatakan, aku telah membaca dari catatan kuno, itu adalah kekuatan iblis yang sangat kuat. Mereka dapat memindahkan benda bahkan bangunan bermil-mil jauhnya. Guru Tang mengatakan, mungkinkah ini tentang 6 monster? Yutao mengatakan, aku khawatir kelompok monster akan segera menyerang. Dan kita akan langsung gas aja ke chapter 36 ya Mang. Di sini kita akan langsung dialihkan ke Taisang Laojun yang menyerang roh darah iblis. Dengan jurus bertubi-tubinya dia sangat yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, kau berani menggunakan trik macam ini untuk menunjukkan sifat burukmu? Dan Taisang Laojun di sini langsung ingin mengunci roh darah bumi dengan jurusnya itu. Tapi tidak semudah itu Perguso. Roh darah bumi dengan cepat bisa keluar dari kuncian itu. Dan tentu saja Taisang Laojun di sini langsung shock melihatnya. Roh darah bumi langsung berubah wujudnya seperti burung. Roh darah bumi juga langsung menerjang ke arah Taisang Laojun. Tapi di sini Taisang Laojun berhasil membelokkan jurusnya ke arah roh darah bumi. Hingga roh darah bumi itu pun terkejut oleh jurus dari Taisang Laojun. Hingga kini roh darah bumi menjadi seperti kepompong. Tapi di sini Taisang Laojun melihat seperti ada tangan dari atasnya. Dan Taisang Laojun juga merasakan jiwanya seperti ditarik oleh tangan itu. Jiwa itu seperti tertawa dan jiwa itu juga seperti ketakutan. Hingga kini Taisang Laojun pun berputar-putar di udara. Gautama mengatakan, apakah itu Taisang Laojun? Apakah ada orang lain selain dia? Dan di sini, roh darah bumi bisa dengan mudah melepaskan kuncian dari Taisang Laojun. Saya juga heran bagaimana dia bisa melakukannya. Tapi yang pasti seperti kalian lihat di sini, roh darah bumi sudah berhasil keluar dari kepompong Taisang Laojun. Roh darah bumi mengatakan dewa besar datang satu persatu. Hai Taisang Laojun, apa yang kau lakukan? Taisang Laojun mengatakan, aku harus bertanya hal ini padamu. Apa kau pikir aku akan membongkar rahasiamu? Tanya roh darah bumi. Roh darah bumi juga mengatakan, apakah itu menguntungkan untukku? Taisang Laojun mengatakan, aku menghormati moralitas. Bahkan jika Anda adalah iblis, aku akan mempengaruhi hatimu. Apa pendapatmu kali ini? Di sini Guan Yin mengatakan, untuk menjunjung moralitas, tolong tunjukkan juga padaku.
Sedangkan Taesang Laojun di sini mengatakan kepada Gautama, bagaimana pendapat darinya? Gautama mengatakan, "Hai Taesang Laojun, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku katakan?" Dan di sini Taesang Laojun menyuruh Gautama agar mengikuti instingnya sendiri, dan Gautama pun mencoba untuk mengikuti yang dikatakan oleh Taesang Laojun. Gautama mengatakan, "Aku hanya mengatakan apa yang aku rasakan. Aku harap kalian berdua tak tersinggung." Taesang Laojun mengatakan, "Bagaimana aku tersinggung?" Gautama mengatakan, "Aku pikir dewa surgawi palsu yang menyerang bumi itu adalah roh darah yang dikirim roh darah bumi untuk menjebak dewa surgawi, sehingga cerita yang ia siapkan sangat meyakinkan." Taesang Laojun mengatakan, "Kau telah mengatakan dengan baik." Gautama juga menambahkan, "Demikian pula aku berpikir Taesang palsu ini dikirim juga oleh dewa surgawi lainnya. Tentu saja dia sangat mungkin ada hubungannya dengan Taesang Laojun. Yang lebih anehnya lagi, Taesang datang dari alam surgawi ke-33 sampai di sini. Dan di sini, Guanyin mengatakan kepada Gautama agar jangan berucap omong kosong. Gautama mengatakan ucapan berasal dari hati. Jadi, yang dia ucapkan mencerminkan pribadinya. Mereka yang terlalu patuh terpaku pikirannya, aku percaya mereka tak menyalahkanku atas ucapanku. Taesang Laojun mengatakan, "Tapi keraguan Anda atas diriku akan aku jelaskan alasannya di masa depan. Aku percaya di masa depan kau akan mengakui kesalahan dan menyalahkanku. Tentu saja aku suka pada kejujuranmu." Roh darah bumi mengatakan, "Sekarang Taesang Laojun ceritanya tak mungkin lagi dikatakan." "Kenapa tak dapat dikatakan?" jawab Taesang Laojun. Taesang Laojun juga mengatakan bahwa dirinya ingin mendengarkan cerita dari roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, "Bagaimana bisa orang mendengar aibnya sendiri?" "Hai Taesang Laojun, meskipun yang mengalahkanku adalah dewa surgawi, tapi orang yang aku kagumi adalah Anda." Dan Taesang Laojun di sini mengucapkan terima kasih atas perkataan dari roh darah bumi. Roh darah bumi juga mengatakan, "Kau setara 3 dewa surgawi. Apakah kau pikir aku akan melarikan diri?" Gautama mengatakan, "Kita tak bisa berhenti jika kita ingin melarikan diri." "Tentu saja," sahut roh darah bumi. Terlihat di sini jari-jari Taesang Laojun bersembunyi di belakang. Dia sepertinya mempunyai sesuatu yang akan diperbuat. Dan kita akan dialihkan ke alam baka lagi nih, Mang. Jiu Quan dan Mas Reng telah berada di depan gerbang keadilan. Jiu Quan mengatakan untuk memasuki aula pengadilan. Bukankah ada Dewa Siti Garba di aula? Pelayan Zizang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dan dirinya hanya mematuhi untuk membawa Jiu Quan dan Mas Reng ke sini. Aula pengadilan adalah tempat di mana tempat para penjahat diinstruksi di alam baka. Mas Reng berpikir bahwa itu sudah pasti dirinya yang akan diadili. Jiu Quan mengatakan, "Kejahatan apa yang kau lakukan?" Mas Reng mengatakan bahwa dirinya sudah bersalah. Jiu Quan mengatakan, "Apakah Anda menyinggung Siti Garba?" Dan Mas Reng pun membenarkan perkataan Jiu Quan. Jiu Quan mengatakan, "Apa yang terjadi?" Mas Reng mengatakan 50 tahun yang lalu ketika seleksi dari 10 kuil bersaing untuk merebutkan master reinkarnasi, aku bertarung mengalahkan Dewa Qin Guang. Ketika aku mengangkat kepala, aku kebetulan melihat Dewa Siti Garba menatapku dengan tidak senang. Dan di sini, Jiu Quan merasakan bahwa yang dipikir oleh Mas Reng telah salah paham. Mas Reng juga mengatakan di antara dewa alam baka, Dewa Qin Guang selalu menjadi kebanggaan Siti Garba. Jika tak ada 10 dewa yang merebutkan posisi master reinkarnasi, aku tak akan pernah menjadi master saat ini. Pelayan Zizang mengatakan, "Apakah kau pikir begitu? Bagaimana aku bisa menebak pikiran dari Siti Garba?" Dan pelayan Zizang pun membuka pintu gerbang aula pengadilan. Dan saat pintu itu dibuka, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Jiu Quan mengatakan, "Inikah tahanan yang dihukum dan dibekukan Dewa Siti Garba tersebut?" Pelayan Zizang mengatakan itu adalah jiwa mereka. Tubuh mereka akan menderita di neraka yang berbeda. Tapi jiwa dan kesadaran tubuh mereka terhubung serta mereka menderita bersamaan. Di sini, Mas Reng terlihat sangat aneh. Jiu Quan mengatakan, "Apa yang terjadi padamu?" Mas Reng mengatakan, "Aku akan menjadi seperti ini untuk sesaat. Kau adalah satu-satunya temanku di neraka. Pastikan untuk menjengukku." Dan keluarlah seperti tombak dari tangan Mas Reng. Dan ini
adalah Dewa Siti Garba. Dan si Shinji season 6 chapter 35 dan 36 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and